bisa lah mau mengirim ke ke Febri, tekirimkan ke Wahyu. Ini Abi tidak bisa mengirim, tidak bisa masuk, tidak data habis. Masuk. Tidak bisa. Kamu beritahu aja. Abi tadi ada salah kirim. Terkirim. Hah? Belum terkirim. Iya kah? Belum terkirim. Kok contering dulu? Sudah dihapus. Hah? Sudah dihapus. Ya kah? Iya. Siapa tahu dia yang jemput. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil andam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila daris salam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil kiram. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, mari kita ikhlaskan puja-puji serta syukur kita buat Allah Subhanahu wa taala semata. Selanjutnya mari kita bersalawat atas panutan kita, kedua hasanah kita, Rasul terakhir, Rasul pilihan, Khatamun Nabiyyin, Imamil Muttaqin wa Imamul Mujahidin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga buat keluarga beliau, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang istiqomah di dalam menjalani hidup ini, yang senantiasa menjadikan sunnah-sunnah beliau sebagai panduan hidup, sebagai manhajul hayat. Mudah-mudahan tercurah hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sering kita dengar ada pihak atau orang tertentu, mungkin kelompok tertentu yang mengatakan kalau masuk neraka itu pasti kekal abadi. Tidak ada istilah masuk neraka sebentar, itu tidak ada. Begitu masuk neraka, ya abadi. Tidak akan lagi keluar. Benarkah itu? Benarkah itu? Jawabannya, ada yang masuk neraka dan kekal abadi di dalamnya, dan ada yang masuk neraka tapi kemudian dikeluarkan dari neraka. Ini akan kita bahas pada kesempatan pengajian malam hari ini. Siapa yang abadi di dalam neraka? Siapa yang ada kemungkinan sekalipun mampir ke neraka tapi dikeluarkan kembali, dikeluarkan lagi? Ya, kalau sudah tahu jawabannya, tidak apa-apa. Ya, kita lebih memantapkan. Ya, kalau belum tahu, ya biar kita tahu lah. Yang masuk neraka dan abadi di dalam neraka. Ini yang kita dahulukan. Yang masuk neraka dan abadi di dalam neraka. Ada 3 kelompok manusia masuk neraka dan abadi di dalam neraka.
Siapa yang 3 kelompok tersebut? Yang 3 kelompok tersebut, pertama, al-kafirun, orang-orang kafir. Ya orang kafir yang masuk neraka yang tidak akan keluar lagi. Terlalu banyak ayat-ayat yang menegaskan itu. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Selain orang kafir siapa? Atau kita tambahkan dulu ya. Orang kafir itu lawan daripada orang mukmin. Orang mukmin, orang yang beriman, orang yang percaya, tapi bukan asal percaya. Beriman, bukan asal beriman. Kok bisa? Bukan asal beriman. Iya. Orang di luar kita juga ada yang mengaku beriman. Kami juga beriman. Bahkan bisa jadi ya dari kalangan kita yang ngaku beriman. Tapi yang dikehendaki dengan iman adalah nanti iman tauhid. Iman yang didasarkan pada ketauhidan Allah. Begitu tidak didasarkan kepada ketauhidan Allah, bukan iman yang dikehendaki. Nah sehingga orang-orang kafir ini sebenarnya tidak ada sedikit pun kebaikan bagi mereka di mata Allah. Kita selalu menambahkan seperti itu ya, di mata Allah, dalam pandangan Allah. Artinya dalam pandangan manusia bisa jadi, oh memang dia bukan muslim, tapi orangnya bagus. Orangnya sangat santun. Orangnya ya memang ringan tangan, lapang dada selalu, mudah sekali ya dimintai bantuannya. Bisa jadi seperti itu dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah tidak ada kebaikan sedikit pun juga. Maksud dalam pandangan Allah nanti kan di akhirat dia ya memang tidak dapat apa-apa dalam bentuk kebaikan. Di dunia ya bisa jadi ya memang punya harta yang banyak, punya kedudukan, punya pangkat ya sangat dermawan bisa jadi ya, sehingga disenangi orang. Yang pertama, yang kedua, al-munafikun. Orang-orang munafik itu kekal abadi di dalam neraka. Siapa orang munafik? An-nifaq, izhar khilaf ma fil batin. Orang yang menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di hati. Maksudnya adalah menampakkan iman, menampakkan Islam, menampakkan seperti orang yang beriman, menampakkan sikap perilaku seperti orang muslim. Namun sebenarnya mereka anti-Islam. Bukan hanya anti-Islam, musuh dalam selimut. Nah itulah orang munafik. Wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ngaku beriman, iman kepada Allah,
iman kepada hari berbangkit, hari akhir. Namun sebenarnya mereka bukan orang yang beriman. Kenapa? Ada orang yang munafik. Ya tadi sudah kita singgung kan, musuh dalam selimut. Mereka mau mengobok-obok Islam dan umatnya. Mereka mau menghancurkan Islam dan umatnya. Kalau nanti terang-terangan agak berat, maka berpura-puralah masuk Islam, berpura-puralah jadi Muslim, seperti yang dilakukan oleh siapa? Senok Horogroj yang kemudian berganti nama Abdul Ghaffar. Ih, bagusnya namanya ya, Abdul Ghaffar. Artinya hamba Tuhan yang Maha Pengampun. Padahal orientalis, pakar ketimuran, orang yang mempelajari Islam. Tapi mempelajari Islam untuk merusak. Bayangkan mukim di Mekah konon puluhan tahun. Mukim di Mekah. Luar biasa apa? Luar biasa rusaknya, bejaknya, ya. Mau merusak Islam dari dalam, tidak keberatan mukim di Mekah. Ya pulang-pulang dari Mekah, ya udahlah dengan pakaian Arabnya, dengan jubahnya, bisa jadi juga dengan serbannya. Tertipulah orang-orang awak, orang-orang kita, orang-orang Indonesia. Ya, karena dia yang memang misinya lebih tertuju pada orang-orang Islam di Indonesia di era penjajahan, hingga awal-awal nanti mendekati kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Lah itu orang munafik ya. Jadi orang munafik kekal abadi di dalam neraka. Bedanya apa dengan orang kafir? Orang kafir nyata-nyata kok, nyata. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu Tuhan? Tidak percaya adanya Tuhan. Tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Tidak percaya dengan adanya siksa api neraka, surga yang dijanjikan, tidak percaya mereka. Kalau ditanya, kenapa ya ada orang yang kafir ya? Kenapa ya ada orang yang kafir ya? Memang pertanyaannya kayaknya biasa ya, tapi jawabannya kadang-kadang bisa betul, bisa keliru. Nanti kalau ditanya kenapa ada orang yang kafir, memang Allah menghendaki mereka kafir. Allah menghendaki. Jangan-jangan ada yang mantap dengan jawaban ini. Atau kita jelaskan sekali lagi ya. Orang kafir, orang munafik sebenarnya setali tiga uang, podok. Cuman orang kafir terang-terangan, orang munafik berpura-pura, jadi podok sebenarnya. Ya, sami mawon. Ya. Nah, jadi kenapa ada orang kafir? Nanti kenapa ada orang munafik? Ya, kalau kemudian dijawab, ya itu sudah memang kehendak Allah. Ini bisa betul, bisa salah kalau orang menjawab kehendak Allah. Kenapa bisa betul, bisa salah? Kehendak Allah itu ada dua bentuk. Yang satu kehendak syar'iyah, yang satu kehendak kauniyah. Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Sudah sebenarnya pernah dijelaskan.
Apa yang dimaksud dengan iradah syar'iyah? Kalau disebut iradah syar'iyah, maka kehendak Allah yang tertuang, yang terdapat dalam hukum-hukum syara' dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, ada nggak dalam Quran? Ada nggak dalam Al-Quran yang membenarkan saja orang yang kafir, yang membolehkan saja orang yang kafir? Ada nggak? Sama sekali tidak ada. Yang dikehendaki oleh Allah hanya agar seluruh manusia, tak ulangi, agar seluruh manusia beriman. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Masa begitu Ustaz? Ya faktanya ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang musyrik, ada yang murtad. Lah, sekali lagi, kalau bicara kehendak syara, Allah itu tidak menginginkan ada yang munafik, Allah tidak menginginkan ada yang kafir, Allah tidak menginginkan ada yang musyrik. Dalilnya apa Ustaz? Kok dibaca kok tiap Jumat? Dibaca oleh khatib kok tiap Jumat? Lah, ya inilah ya kadang-kadang kalau tidak, karena tidak dijelaskan tuntas, ya ada yang tersisa, dan yang tersisa ya justru kadang-kadang tidak boleh tersisa. Kenapa? Karena inti sekali. Bagian akhir Ali Imran 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan ada yang mati kecuali dalam keadaan muslim. Allah tidak menginginkan ada yang mati tapi tidak muslim. Kasihan, kekal abadi di dalam neraka. Nah, itu namanya kehendak syar'iyah. Tapi kehendak yang satu kehendak kauniyah. Apa bedanya syariah dengan kauniyah? Kalau syariah dalam kitab suci Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fil Quran wa fis sunnah, termaktub kehendak syariah. Kalau kehendak kauniyah itu kehendak yang memang biar bagaimanapun akan terjadi. Orang mau benar, orang mau tidak benar, orang mau nyolong, orang mau jadi orang baik-baik, mau hujan, mau panas, mau banjir, dan seterusnya, itu nanti yang berlaku adalah kehendak kauniyah. Kenapa? Karena sifat Allah itu tidak pernah memaksa. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah menghendaki semua penduduk bumi beriman, pasti akan beriman. Tapi itu tidak sejalan dengan irada syar'iyah. Nah, sehingga Allah itu hanya menyampaikan, Allah itu hanya ngajak, Allah itu hanya ngasih tahu ini benar, ini salah. Kalau ikut yang benar selamat, kalau ikut yang salah celaka. Hanya ngasih tahu aja. Manusia pilih yang mana silahkan, tapi risiko tanggung sendiri. Ya itu ya.
Ya jadi bukan Allah tidak mampu membuat semua orang muslim ya, tapi tidak begitu. Nanti di situ tidak nampak yang namanya keadilan Allah. Adil yang memang memilih jalan yang benar diselamatkan, yang memang memilih jalan yang tidak benar celaka. Adil kan? Adil kan? Nah, majelis yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Jadi bisa jadi ya kita tidak pernah belum dengar bahasan seperti ini ya. Ya, tapi bukan kita yang membuat bahasan seperti ini, tapi kita menjelaskan ya, apa-apa yang memang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berdua tadi ya, kafirun, munafikun. Jadi kenapa ada orang kafir? Karena manusianya memang udah diberitahu, lah kok tidak sadar, lah kok malah kalah oleh egonya, nafsunya, sehingga apa yang diinginkan oleh Tuhan tidak didengar. Atau jelas banget di dalam Az-Zumar ayat 72, Az-Zumar 72, bi samathwal mutakabbirin, seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang angkuh, sombong, takabur. Itu ketemu di satu makna. Angkuh, sombong, takabur, kalau bahasa orang seberang jumawa. Kayak paha haratnya. Merasa paling benar. Merasa tidak butuh. Tidak butuh, tidak perlu. Salat juga enggak kayak kaya. Tangga saya enggak pernah salat, kaya dia. Akhirnya tidak butuh salat dia. Yang sebenarnya kalau begitu berarti tidak butuh Tuhan. Allah, astagfirullah. Bisa apa sih manusia? Punya apa sih manusia? Jangan. Nah, jadi kata Allah, seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang angkuh, yang sombong, yang takabur, yang jumawa. Siapa mereka itu? Di ayat 71 disebutkan. Jadi ini kelanjutan ayat 71. Az-Zumar tadi di ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiring orang-orang kafir ke dalam neraka. Begitu sampai ke pintu neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Baru tadi bi samathwal mutakabbirin di ujung ayat 72-nya. Ya, jadi Allah mengatakan orang-orang kafir itu dihalau ke neraka. Begitu sampai ke pintu neraka ditanya oleh penjaga neraka. Memangnya tidak datangkah para rasul yang memperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan kalian? Di mana para rasul itu dari jenis kalian juga, maksudnya dari manusia juga, tercipta dari tanah juga, tercipta dari setetes air mani juga, sama dengan kalian.
Jawaban mereka apa? Bala. Memang datang Rasul kepada kami. Walakin tetapi ya sudah mau gimana lagi lah. Pasti Allah memberlakukan azab atas orang-orang kafir. Jadi Allah memberlakukan azab atas orang-orang kafir. Bukan pasti Allah akan membuat manusia jadi kafir, enggak. Manusia memilih kafir baru azab Allah berlakukan ya, supaya jangan salah ya. Supaya jangan salah. Yang kedua, yang ketiganya siapa? Yang ketiganya siapa? Yang kekal di neraka. Orang-orang musyrikun. Orang-orang yang menyekutukan Allah itu kekal di dalam neraka. Bedanya apa sih? Orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Kafir, munafik sudah tadi ya. Musyrik sekarang yang belum. Musyrik itu orang yang mempercayai adanya Tuhan. Jangan ada yang gimana ya, nerima agama itu setengah-setengah. Bahkan orang yang mengakunya muslim, mengakunya mukmin, tapi kemudian menyekutukan Allah, musyrik namanya. Ya kalau orang mukmin itu tidak ada yang melakukan kesyirikan. Ya kalau melakukan kesyirikan ya berubah jadi musyrik. Ya. Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Nah, ini penjelasan yang sulit dibantah. Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakan kamu. Lah kok bisa-bisanya? Allah menciptakan kamu tidak perlu sekutu. Sekutu bisa jadi nanti ada istilah menduakan, meninggalkan dan seterusnya. Tapi tidak sebatas nanti pada zat. Menduakan Allah pada hukum. Berhukum dengan hukum selain Allah, namanya asyirku fil hukmi. Nanti menduakan Allah dalam hal keyakinan. Seperti apa? Kalau kita ke situ harus hati-hati ya. Banyak orang yang sana tidak pulang. Banyak orang yang ke sana pulang sakit. Memangnya kenapa? Ya itulah, tidak ngerti, tidak tahu. Di situ ada penunggunya, tahu nggak? Di situ ada penunggunya, tahu nggak? Kalau tidak pamit, kalau tidak izin, kalau tidak ngasih apa-apa, bahaya. Syirik, kata orang Banjar, orang Kutai gimana ya? Syirik dikari-karing. Maksudnya syirik jali, ya, nyata banget syiriknya itu tuh, tidak bisa dibantah. Memangnya ada penjaga, ada penunggu, ada pemelihara selain Allah? Hah? Ada penunggu, ada penjaga, ada pemelihara kawasan tertentu, wilayah tertentu selain Allah? Ada. Padahal kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kenapa? Nah inilah. Jadi memang rusak kalau ada kesyirikan itu. Rusak. Dosa yang tidak akan pernah diampuni. Ya. Akhir Al-Maidah 7:2. Akhir maksudnya bagian terakhir ya. Al-An'am 8:8. Innahu may yusyrik billah. Ya. Di Al-Maidah akhir tadi, akhir 7:2. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Yang menyekutukan Allah dengan sesuatu haram, diharamkan oleh Allah surga.
Baru yang di 88 walau asyaraku yahbatanna amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya kalau manusia sudah melakukan kesyirikan, pasti akan lenyap nilai dari amalnya. Tidak akan ada nilai dari ibadahnya. Rajin salat tapi menyekutukan Allah, tidak ada nilai dari salatnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi kelihatan bedanya ya, munafik, kafir dan musyrik. Jadi musyrik itu bukan orang kafir, musyrik itu bukan orang munafik, musyrik itu orang yang meyakini, percaya juga Tuhan ada, tapinya inilah yang justru membawa orang kepada kesyirikan. Ya macam-macam, dalam keyakinan ada kesyirikan, nanti dalam ibadah ada kesyirikan, dalam zat ada kesyirikan. Kalau orang di wilayah Kalimantan sana ya, mencontohkan itu selalu contoh yang paling nyata. Padahal syirik itu ada syirik jali, ada syirik khafi, ada syirik yang nyata-nyata mudah banget ya. Tapi ada syirik yang khafi, ada yang samar-samar, sekalipun samar tapi syirik. Nah, nanti kalau mencontohkan syirik jali apa? Istilah di Banjar ya, menapihi batang binjai. Ngasih sarung, ngasih kain, batang pohon kayu dikasih kain. Kainnya kira-kira warnanya apa? Nah itu dia kan. Ya ampun, kok bisa-bisanya dibikin-bikin, dibuat-buat. Ya kalau disebutkan ngasih sarung batang pohon kayu, nanti apa bedanya dengan ngasih sarung? Apalah ya mungkin tiang lah, mungkin apalah. Memangnya butuh sarung kan? Ya jangan, enggak usah lah dikarang-karang. Kalau dihubungkan nanti dengan bentuk ibadah, kalau dihubungkan dengan keyakinan. Jangan. Nah jadi itu syirik jali, nyata banget, enggak bisa dibantah. Ya tapi lah kok yang melakukan ada aja ya, yang melakukan ada aja ya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, jangan-jangan waktunya sudah. Masih ya, itu yang tidak akan keluar dari neraka. Yang 3 tadi ya. Sekarang yang bisa keluar dari neraka. Yang bisa keluar dari neraka, maksudnya dikeluarkan ya, bukan keluar sendiri ya. Yang akan dikeluarkan dari neraka setelah gosong dulu ya, adalah al-muwahhidun, adalah ahlut tauhid. Lah kok ahlut tauhid dimasukkan ke neraka tapi kemudian dikeluarkan lagi? Ahlut tauhid tapi melakukan dosa, melakukan kesalahan, ketidaktaatan. Tapi ingat, kesalahan dimaksud bukan kesalahan akidah. Kesalahan dimaksud bukan kesalahan iman. Kalau kesalahan iman tidak diampuni. Kalau kesalahan iman biar bagaimanapun tidak akan diampuni. Ini kesalahan, salah, melanggar, berbuat dosa, tapi bukan pelanggaran akidah, bukan pelanggaran iman. Kenapa tidak salah? Tidak tahu juga, lagi berat banget. Lanjut tidurnya. Dosa. Tapi dia orang yang beriman sebenarnya. Kok bisa ya? Allah apa yang mengatakan? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang dipanggil siapa?
Hei orang-orang yang beriman, tobatlah. Lah kok yang dipanggil orang beriman? Berarti orang yang beriman bukan orang yang tanpa dosa. Udahlah, saya lah mulai duluan dulu. Saya duluan ya. Saya banyak dosa. Sependapat juga. Kalau tidak sependapat, Masya Allah. Kalau tidak sependapat, Masya Allah. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam, semua manusia. Tapi nanti di sini ya tidak berlaku untuk yang kafir, yang munafik, yang musyrik ya. Semua bani Adam punya kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salat mau menyadari kesalahannya, mau minta ampun, mau tobat. Salah tidak menyadari kesalahannya, wah berat. Bisa jadi nanti masuk yang kelompok yang menambah yang 3 tadi. Jadi pastikan kalau yang salah itu akui salah. Pastikan salah itu bukan salah iman. Kalau salah iman tidak akan diampuni. Tapi salah melanggar namanya maksiat. Dan tidak ada manusia yang tidak melakukan yang namanya maksiat. Harfiah apa sih maksiat itu? Asayaksi, melanggar, melakukan kesalahan. Tapi dimaksudkan melakukan kesalahan, dia tahu kalau itu salah. Ya kalau dia tidak tahu salah dan sudah saja belajar, ya nanti akan dimaafkan. Ini orang melakukan kesalahan, tahu salah, dan kemudian ya akui lah salah aku, ya aku minta ampun. Nah sehingga dengan kemaksiatan yang dia lakukan itulah manusia, sekalipun dia muslim, sekalipun dia ahlul millah, ahlul tauhid, ya tetap nanti akan masuk neraka. Cuma nanti dikeluarkan lagi. Tapi jangan menghayal-hayal ya. Ya enggak apa-apa lah masuk neraka. Jangan berpikir begitu. Iya. Orang sendal kita aja gosong. Kalau kita injak neraka. Apalagi fisik kita, badan kita. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita ya akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dimasukkannya ke dalam neraka dan kekal abadi di dalamnya. Bagaimana bisa dihindarkan oleh Allah? Tentu jangan sekali-kali ada kekufuran, jangan sekali-kali ada kemunafikan, jangan sekali-kali ada kesyirikan. Imani seluruh yang ada dalam ajaran Islam, kulluha, semuanya adalah kebenaran. Adapun kita kemudian sebagai manusia yang punya keterbatasan, tahu benar, lah kadang-kadang melanggar. Tapi iman jangan ditawar-tawar. Makasih dan mohon maaf. Habis. Berapa? 7 menit. Iya. Wih, banyak masih waktu. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya sebelum dilanjut? Ada yang bertanya? Atau saya yang bertanya? Bisa dipahami enggak? Ya? Iya bisa. Ya jangan sampai, saya tadi ragu-ragu apa yang disampaikan oleh Ustaz. Jangan dibawa pulang ke ragu-raguan. Kalau ragu-ragu tanya,
Pak Ustadz alasannya, apa Ustadz dasarnya, gimana Ustadz penjelasannya, gitu ya kalau belajar agama. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, iya. Nah jadi memang sebenarnya yang menjadi penentu ya kita itu akan masuk surga atau tidak, yang menjadi penentu utama adalah, kiranya bisa menjawab nih, kiranya bisa meneruskan nih, yang menjadi penentu utama kita itu akan dimasukkan ke dalam surga atau tidak. Kita akan dimasukkan ke dalam surga kalau kita tidak akan dimasukkan ke dalam surga kalau apa? Menghabiskan 7 menit tadi. Kita akan dimasukkan ke dalam surga pada akhirnya, sekalipun tadi, woi gosong dulu. Ada yang mengistilahkan dicuci bersih. Lah kok dicuci dengan api, yang dibakar. Iya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairah. Di saat ya kulit kita gosong terbakar oleh Allah, diperbaharui lagi. Ya. Nanti belum tuntas dibakar lagi. Ya, kita tidak bisa membayangkan. Kita tidak bisa membayangkan. Apa tadi yang jadi penentu adalah kita akan masuk surga pada akhirnya kalau memang kita ahlu tauhid, kalau kita memang akidah kita benar-benar akidah tauhid. Kalau bukan akidah tauhid, pasti tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk surga, ya, akan abadi di dalam neraka. Nah oleh karena itu, ya jaga hati-hati dengan yang namanya ya kesyirikan, dengan yang namanya ya kemunafikan. Cukup munafik, serba salah, ndak ke masjid nanti dikira lah kok pertimbangannya itu ke masjid, ikhlaskan. Jangan pertimbangannya ndak enak nanti dikira wah ini nanti munafik-munafikan ini. Jangan. Apalagi nanti kalau saya tidak salat, jangan-jangan neraka itu betul adanya. Lah, ini namanya mental gambling. Ini namanya mental judi. Kok mental judi? Iya, untung-untungan. Iya. Nanti kalau surga benar ada, mudah-mudahan saya masuk surga. Kalau tidak ada surga, tidak apa-apa juga lah. Tidak begitu beragama. Makasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.